Hai semuanya, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau icebreaker dulu ya, supaya semuanya semangat, supaya badannya digerakin dulu. Nah, Kak Tina mau berikan icebreaker dulu pagi hari ini. Jadi Kak Tina mau minta bantuan dari Kak Indira. Yuk Kak Indira. Oke, icebreakernya ini dengan tepuk tangan ya. Kalau Kak Tina bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Contohin Kak Indira. Kalau Kak Tina bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau Kak Tina bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Nah, kalau malam, tepuk tangannya setengah. Jangan sampai bersuara ya. Malam. Nah, gitu dia. Karena kalau malam nanti bikin orang berisik ya. Oke, kita mulai icebreaker kita pagi hari ini. Siap-siap semuanya. Pagi. Sore. Pagi, siang, malam, pagi, sore. Oke semuanya, terima kasih yang sudah mengikuti di rumah. Selamat beribadah. Shalom. Selamat hari Minggu teman-teman. Nah, walaupun kita di rumah aja, kita masih bisa nih bersuka cita untuk memuji Tuhan. Ya kan Kak Indira? Iya benar banget Kak Vivin, dan kakak di sini mau ngingetin kalian semua untuk tetap jaga kesehatan kalian ya. Oke, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau tes dulu nih, masih inget gak sih jargonnya sekolah minggu? Coba deh Kak Indi dites. Oke kakak tes ya. Ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Hu, joy. Kalian masih semangat semua. Oke, kita mau naikkan satu pujian. Semuanya kakak undang semuanya buat bangkit berdiri supaya kita lebih semangat. Kita mau naikkan satu pujian yang berkata I love you Jesus. Semuanya boleh bertepuk tangan ya. Jero banget. Sekali lagi katakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. 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 Yeah, beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Oke, kakak lihat kayaknya masih belum semangat nih. Karena belum semangat nih, kita mau mulai lagi nih untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita mau nyanyikan lagu yang berkata, oh sukacitaku.
Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku penuh, sukacitaku kini penuh. Katakan sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, parang pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Ke kanan. Padanya aku berharap, pada sumber kehidupanku. Parang pam-pam. Katakan sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, parang pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Ke sebelah kiri ya, katakan padanya. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada sumber kehidupanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Semua sudah bersuka cita, amin. Amin. Oke, Ya. saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau angkat pujian kita. Aku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kak Vivin pimpin kita dalam doa. Oke, semuanya boleh lipat tangan, tutup mata. Kita sama-sama bersatu hati berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Bapa pada hari ini, kami anak-anak-Mu mau mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Engkau urapi Tuhan setiap guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi benih dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan dengar-dengaran kepada kedua orang tua. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman-Mu ke dalam firman ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Shalom adik-adik, tadi sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Alkitabnya sudah siap belum? Ya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya adik-adik juga yang di rumah bisa mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, kita buka di dalam Yosua pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-9. Ya. Yosua pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-9, tapi Tante cuma hanya baca ayat 3 dan yang ke-6 ya. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi di tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Ya, temanya firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Allah adalah perlindungan. Nah, cerita di Yosua ini mengatakan bahwa ketika seseorang melakukan suatu kejahatan, membunuh dengan tidak sengaja. Apa sih artinya tidak sengaja ya? Contoh, ada seorang teman berkelahi, tiba-tiba sebenarnya dia nggak mau membunuh gitu loh, tiba-tiba dipukul. Nah, si yang dipukul ini mati, itu namanya tidak disengaja. Nah, di zaman Yosua atau Musa sudah dikatakan kepada bangsa Israel untuk mendirikan kota-kota perlindungan. Nah, di situ ketika orang yang bersalah itu dikejar untuk dibunuh lagi, dia harus berlari ke kota perlindungan. Nah, kota perlindungan itu seperti apa? Ada di ayat seterusnya, nanti ada kota-kota khusus. Nah, di sini kebetulan saya ada di tempat yang dibentengi semua. Nah, kiri kanan saya di sini nih tembok semua. Nah, cuma ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Ketika itu ada seorang pembunuh, tanpa sengaja dia harus lari ke kota karena dia sudah dikejar. Nah, dia harus masuk ke kota perlindungan. Nah, seperti ini dia harus masuk. Contoh mungkin ini kita di kota Samarinda, mungkin dia membunuh di Antasari. Ya, karena saya ada di Juanda ya. Di Antasari dia melarikan diri masuk ke kota perlindungan. Ya, contoh di tempat ini dia harus masuk ke kota itu dan menemui tua-tua kota di sana. Nah, di sana ada namanya imam besar, ya. Nah, pertanyaannya, berapa lama ya dia harus ada di kota perlindungan itu, si pembunuh itu? Entah 10 tahun kah, entah 5 tahun. Kenapa? Karena ayat 6 dikatakan di situ. Ya, saya bacakan Yosua pasal 20 ayat 6. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Ya. Nah, ketika dia sudah masuk di kota perlindungan, dia harus menunggu sampai imam besar itu mati. Ya. Nah, kadang-kadang mungkin adik-adik juga bingung ya. Kalau sini dulu saya mau ambil contoh Rikson dulu. Sini Rikson. Ya, saya ambil contoh Kak Rikson. Ya. Tiba-tiba Kak Rikson ini melarikan diri karena dia memukul temannya. Nah, ini contohnya gini. Rikson melarikan diri masuk ke kota perlindungan itu. Ini pembunuh pertama loh yang tidak disengaja. Padahal imam besar itu belum tentu matinya umur 75 tahun. Rikson sudah masuk pada saat imam besar itu umur 50 tahun. Nah, kalau imamnya besarnya itu mati 75 tahun, berarti Kak Riksonnya baru di kota perlindungan itu selama 25 tahun. Nah, kalau ada yang baru lagi, umur imam besar itu 75 tahun, si pembunuh itu masuk pada saat imam besar itu 70 tahun, berarti pembunuh terakhir itu cuma masuk 5 tahun. Tapi
Kak Rikson yang dulu masuk sama si pembunuh yang terakhir itu masuk, dia akan sama-sama keluar. Kenapa? Karena imam besar itu sudah mati. Nah, pelajarannya hari ini apa sih? Kita ini orang berdosa semua. Nah, kota perlindungan itu ia adalah Allah kita. Di dalam kota perlindungan itu, di dalam Allah ada tempat perlindungan. Di dalam Allah ada Yesus yang menebus, itulah gambaran imam besar. Siapa sih imam besar itu ya? Itulah gambarannya. Jadi zaman Yosua, Musa itu kalau ada yang membunuh tanpa disengaja, dia harus berlindung sampai itu namanya mencari penebusan. Nah, mungkin adik-adik di rumah, Kak Rikson, Tante juga tidak membunuh, tapi kan tidak ada dosa besar, dosa kecil, semua sama. Nah, pada pagi hari ini kita belajar bahwa imam besar itu adalah Yesus, ya. Jadi orang yang pertama percaya Yesus sama yang terakhir sama-sama dibebaskan. Kapan dibebaskannya? Tadi yaitu firman Tuhan di ayat 6 itu, ketika imam besar itu sudah meninggal. Siapa yang sudah meninggal? Kita baru-baru merayakan Jumat Agung dan kita merayakan kebangkitan Yesus. Itulah inti pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita terus berlindung kepada Allah, karena hanya di dalam Yesus ada penebusan dan keselamatan. Terima kasih Kak Rikson. Nah, Kak Rikson sudah dibebaskan, Tante sudah dibebaskan, adik-adik semua dibebaskan dari dosa. Kita semua sudah dibebaskan, ya. Kita bersyukur, dan jangan lupa nanti ada ayat hafalannya ya. Dan baca firman Tuhan di Yosua pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-9. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar singkat pada hari ini karena Tuhan sudah menolong kami. Kalau dulu ada kota-kota perlindungan, ada yang menyelamatkan diri masuk kota itu, dan kota itu adalah Engkau Allah, dan Yesus adalah imam besar yang sudah mati bagi dosa kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah menebus kami sehingga kami adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Berkati anak-anak yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini di rumah. Tuhan memberkati, perlindungan-Mu sempurna buat kami dari virus corona. Itu yang kami yakini Tuhan, sehingga suatu waktu kami akan kembali bertemu muka satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Halo adik-adik semua, kita sudah dengarkan firman Tuhan, dan sekarang kakak mau bagikan nih untuk ayat hafalannya. Untuk kelas balita dan batita, ayat hafalannya itu ada di dalam Mazmur 18 ayat yang ketiga, bagiannya itu Allahku tempatku berlindung. Sekali lagi ya, Mazmur 18 ayat 3, Allahku tempatku berlindung. Nah, untuk yang kelas Pratama dan Madya, nanti bisa dihafalkan dari Mazmur 18 ayat yang ketiga keseluruhannya ya. Jangan lupa, Mazmur 18 ayat yang ketiga. Selamat menghafal di rumah. Kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya persiapkan hatinya, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah menjaga kami, memelihara kami sampai hari ini. Kami sudah selesai bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga sudah belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah memimpin ibadah hari ini, bahkan yang sudah membagikan firman Tuhan. Berkati kami semuanya, dan kami rindu di waktu yang akan datang kami bisa kembali bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.